Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahmat Putra. Di sini saya akan mempresentasikan pemasaran lanjutan. Eh, Bagian saya itu yaitu sales promotion. Nah, di sini ada penjelasannya. Apa itu sales marketing? Sales marketing adalah divisi dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk mencari calon konsumen untuk membeli barang yang diproduksi di perusahaan tersebut. Sales marketing harus berusaha untuk memuaskan konsumen dengan pelayanan yang terbaik yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini supaya mendorong konsumen melakukan repeat order dan menjadikan pelanggan-pelanggan itu tetap saat berbelanja di perusahaan tersebut. Eh, di sini juga ada sales marketing harus bertanggung jawab untuk yang pertama tuh ada melakukan riset. Mengapa melakukan riset? Karena sales marketing itu harus melihat pasaran yang ada di daerah-daerah itu, apakah perusahaan yang mereka lakukan untuk ke daerah tersebut dapat menarik pelanggan untuk membeli produk mereka. Dan yang kedua itu ada menyusun strategi. Nah, sales marketing juga harus pintar-pintar untuk merancang strategi saat melakukan pemasaran atau mempromosikan barang yang perusahaan mereka jual. Nah, di sini pun ada memantau dan menganalisis tren pasar yang relevan. Dan ada juga memahami perilaku konsumen, perkembangan industri, dan perubahan dalam kebutuhan dan preferensi pasar. Dan ada juga menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualan yang tetap relevan dan kompetitif di pasar. Ya, ada juga membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Nah, di sini tuh membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan tuh kita sebagai sales marketing tuh harus misalkan kita harus memiliki kontak-kontak pelanggan yang sudah membeli di perusahaan kita atau membeli barang ataupun apapun yang ada di perusahaan kita. Nah, ada juga pula memberikan dukungan dan layanan jual yang baik. Nah, memberikan dukungan dan layanan jual yang baik itu yang pertama tuh karena si sales marketing ini pun harus melakukan pelayanan yang baik untuk si konsumen supaya konsumen itu selalu nyaman gitu saat berbelanja di perusahaan tersebut. Nah, di sini pun ada menjaga komunikasi yang terbuka. Nah, sales marketing juga harus menjaga komunikasinya dengan para konsumen. Nah, mengapa harus demikian? Karena sales marketing harus dapat mendapatkan memikirkan bagaimana kalau konsumen itu harus bisa menjadi pelanggan tetap untuk perusahaan kita. Nah, di sini ada menanggapi dengan cepat terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan. Nah, di sini tuh sama halnya dengan bila kita sedang pembeli melakukan pembelanjaan online ataupun apapun e-commerce yang lain. Nah, mengapa harus cepat dan tanggap saat keluhan dari pelanggan? Supaya pelanggan itu merasa mereka tuh diperdulikan oleh si sales marketing ini. Dan pelanggan pun senang bila mendapat tanggapan yang cepat dari seller atau sales marketing.
Nah, yang terakhir ada memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen. Nah, dan selanjutnya, di sini ada alat promosi perdagangan. Nah, alat promosi perdagangan tuh ada 4 macam. Yang pertama tuh ada harga diskon, ada 7 tunjangan iklan, ada barang gratis, dan ada tunjangan. Nah, yang pertama itu ada harga diskon. Harga diskon biasanya diberikan oleh produsen sebagai potongan harga barang dari harga barang aslinya untuk menarik pembeli untuk membeli barang tersebut. Nah, di yang kedua tuh ada tunjangan iklan. Tunjangan iklan itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan produsen produk atau penyediaan layanan kepada pengecer untuk menyebarkan informasi tentang produk mereka. Nah, yang ketiga ada barang gratis, yaitu keuntungan yang didapat bila produsen yang membuat produk lama itu tidak keluar atau tersimpan di dalam gudang terus, mereka melakukan dengan supaya barang itu keluar, mereka melakukan pemberian gratis saat pembelian barang yang baru. Nah, yang terakhir ada tunjangan. Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan baik berupa dana atau program tunjangan ataupun makan ataupun tunjangan hari raya dan kesehatan, asuransi dan transportasi, pensiun dan kinerja. Nah, di sini tuh yang harga diskon itu seperti misalkan ada nih, kan di PT Indofood, misalkan PT Indofood menjual Indomie. Nah, Indomie itu dari perusahaannya tuh diberikan harga sekian, misalkan harganya tuh satu dus Indomie itu harganya 230.000 dari perusahaan. Nah, perusahaan tersebut memberikan barang tersebut kepada si sales marketing itu untuk dijualkan ke para retail. Nah, udah gitu si sales itu memberikan potongan harga kepada retail supaya si retail itu tertarik saat memesan barang yang mereka jual. Nah, begitu ya. Di sini ada tunjangan iklan. Nah, tunjangan iklan itu misalkan si PT Indofood ini ingin mengeluarkan produk barunya. Nah, mereka tuh misalkan mereka tuh bekerja sama dengan influencer atau yang lainnya. Nah, mereka tuh melakukan pengiklanan supaya dapat si produk mereka yang baru ini dapat dikenal oleh para konsumen. Nah, mereka pun bila ingin melakukan pengiklanan di televisi ataupun media sosial, mereka pun biasanya membayar biaya untuk produk mereka dapat dibicarakan dan diiklankan di televisi atau media sosial. Yang ini ada barang gratis. Nah, barang gratis itu biasanya misalkan ada nih dari PT Indofood mengeluarkan susu Indomilk misalkan ya. Nah, si susu Indomilk ini tuh barang lamanya tuh tidak berputar atau tidak keluar untuk dijual ke retail. Nah, mereka tuh melakukan strategi untuk bisa mengeluarkan barang-barang itu supaya terjual lagi dan memasukkan barang barunya. Mereka melakukan penggratisan, misalkan ada orang memesan
mesan 5 atau sampai 10 dus mendapatkan bonus, misalkan bonus barang gratisan yang tadi yang tidak keluar di dalam gudang tersebut. Nah, dan selanjutnya ada contoh sales promotion. Yang pertama tuh ada diskon. Nah, di sini tuh diskon tuh contohnya seperti misalkan PT Indofood itu melakukan penjualan kepada konsumen, dan si konsumen itu mendapatkan diskon tertentu dari barang yang mereka beli itu. Nah, diskonnya itu bisa berupa pengurangan harga dan juga ataupun diskon lainnya. Nah, yang kedua tuh ada gratis ongkos kirim. Nah, biasanya tuh di gratis ongkos kirim itu saat berbelanja online atau berbelanja di aplikasi atau di e-commerce. Nah, PT Indofood biasanya melakukan gratis ongkir ini supaya yang membelanja si konsumen yang berbelanja secara online tertarik, karena tidak usah untuk membayar ongkos kirim saat mereka berbelanja di e-commerce atau berbelanja online. Nah, yang ketiga tuh ada hadiah ulang tahun. Nah, biasanya misalkan contohnya tuh PT Indofood. PT Indofood melakukan saat perayaan ulang tahunnya, misalkan mereka merayakan ulang tahun yang ke-50 tahunnya, PT Indofood biasanya melakukan pemberian hadiah ataupun hadiah merchandise kepada sang konsumen yang sudah lama atau sudah bekerja sama dengan mereka, dengan PT Indofood ini. Nah, yang keempat tuh ada buy one get one free. Nah, di sini tuh mengapa ada buy one get one free? Nah, si PT Indofood itu ingin melakukan, misalkan PT Indofood tuh ada Indomie nih, misalkan contohnya tuh ada ini Indomie, mereka tuh mengeluarkan produk baru Indomie misalkan rasa rawon. Nah, bagaimana supaya produk ini tuh dapat keluar dan dikenal oleh masyarakat? Nah, mereka tuh biasanya melakukan promosi melewati iklan dan sedikit menambahkan ya seperti ini, buy one get one free. Misalkan kalian membeli satu produk ini yang terbaru ini dari PT Indofood, yaitu mie rasa rawon, kalian akan mendapatkan satu lagi. Nah, mengapa seperti itu? Supaya si konsumen tuh tertarik untuk ataupun mencoba rasa baru yang mereka keluarkan dari PT Indofood tersebut. Nah, yang selanjutnya tuh ada cashback. Nah, cashback tuh contohnya di PT Indofood. Misalkan si PT Indofood ini melakukan ingin menjual barangnya tuh kepada si konsumen. Nah, biasanya pemberian cashback itu kepada konsumen yang membeli barang dari PT Indofood tuh melebihi atau misalkan melebihi harga yang melebihi atau banyak berbelanja di PT Indofood itu, misalkan banyak atau 10 dus ataupun membeli apapun yang dengan jumlah yang banyak, mereka tuh memberi potongan harga cashback dari pembelanjaan yang konsumen tersebut belanja di PT Indofood. Nah, yang terakhir tuh ada program loyalitas. Nah, di program loyalitas ini si PT Indofood biasanya memberikan layanan kepada si konsumen tuh dengan cara misalkan si konsumen tersebut sudah lama lah ya, contohnya tuh misalkan si konsumen tuh sudah lama berbelanja di PT Indofood, dengan misalkan mereka tuh berbelanja udah berpuluh-puluhan tahun di PT Indofood. Nah, di program loyalitas ini mereka tuh bisa dapat potongan lebih besar dan keuntungan yang didapatkan
dipromosikan dari PT Indofood tersebut. Nah, yang terakhir tuh saya akan menjelaskan tahapan melakukan promosi yang efektif. Nah, di sini ada tentukan target pasar. Mengapa harus menentukan target pasar? Nah, misalkan contohnya tuh PT Indofood, mereka tuh melakukan target pasarnya tuh mengarah pada kemana. Nah, yang saya tahu tuh PT Indofood tuh melakukan target pasarnya kepada seluruh konsumennya tuh ya, tidak seluruh konsumennya tuh ya, seluruh konsumen yang ya tidak seperti pembelinya ya, semua yang kalangan semua. Nah, jadi mereka melakukan target pasar tuh, misalkan Indomie kan dapat dibeli oleh semua kalangan di Indonesia misalkan. Nah, yang kedua tuh ada tentukan besarnya insentif dan syarat partisipasi. Dan yang ketiga ada pilihan media promosi yang sesuai. Nah, pilihan media promosi yang sesuai, misalkan si sales ini tuh mempromosikan produk Indofood yang baru, misalkan contohnya tuh susu Indomilk misalkan dengan variasi rasa terbaru yaitu rasa strawberry misalkan ya. Mereka tuh mempromosikannya tuh di lewat sosial media ya, ataupun televisi, ataupun banner-banner yang terpajang di jalanan. Supaya apa? Supaya si konsumen tuh melihat produk PT Indofood yang baru ini dan mereka penasaran untuk ingin mencobanya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.